Masih bersama Sergap Investigasi, dua anak pejalan kaki menjadi korban tabrak lari di Dia, Sumatera Utara. CCTV berekam saat kedua korban sedang berjalan dengan dua kerabatnya. Sebuah motor secara tiba-tiba menabrak dua bocah yang sedang berjalan kaki di kawasan Saombo, Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Salah satu korban sempat terseret sementara seorang wanita yang diboncengnya juga terjatuh. Namun wanita yang dibonceng segera bangun dan kabur bersama motor tanpa plat nomor tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di kepala. Kasus tabrak lari ini menjadi viral di media sosial dan dalam penyelidikan. Untuk saat ini, dari personil kita masih tetap melakukan penyelidikan terhadap identitas dan keberadaan dari pengendara. Terima kasih. Kepolisian berharap masyarakat segera melapor jika mengetahui identitas pemotor yang kabur. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase melaporkan. Seorang penagih utang di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tewas dianiaya nasabah koperasi karena bersikap kasar. Korban mengancam istri serta anak pelaku saat meminta uang cicilan. Pelaku tak terima dan melawan korban dengan senjata tajam. Dalam video amatir ini, Reinhard mengalami luka di 3 bagian tubuhnya, dianiaya Tommy, warga perumahan Mangkurawang, Kutai Kartanegara. Reinhard dikenal warga sebagai penagih utang. Reinhard tewas setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka senjata tajam. Polisi menangkap Tommy yang mengakui menganiaya Reinhard karena emosi melihat sikapnya. Tommy juga mengakui istrinya memiliki utang di sebuah koperasi dan sesekali cicilannya terlambat karena banyaknya kebutuhan. Dia mau nyerang anak saya, yang paling besar. Saya coba menghindarkan dia dari anak saya amankan dengan saya posisi melindungi yang nagih. Terus saya pegang dadanya, yuk udah jangan, itu anak saya, jangan diajak kelahi, jangan diajak ribut, itu anak masih sekolah. Dan dia terus masih adu mulut. Saya nggak suka dipegang-pegang bilang gitu, tapi sambil mukul dada saya. Hasil penyelidikan polisi, Reinhard tidak hanya mengancam keluarga secara langsung, tapi melalui teror di percakapan media sosial. Pada saat itu berkata kasar, membentak dan mendorong anak pelaku ya, dan juga memaki istri korban. Kemudian pelaku dengan adanya makian dan mau memukul anak korban, pelaku pun langsung emosi. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar, iNews melaporkan. Sejumlah warga di Kota Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penipuan pecatan pegawai negeri sipil. Pelaku menjanjikan membuat kartu keluarga dan diduga memakai uang yang dititipkan warga untuk kebutuhan keluarganya. Reno nyaris diamuk warga Bukit Lama Ilir Barat, Kota Palembang karena ingkar janji membuat kartu keluarga. Reno ternyata telah dipecat dari kantor catatan sipil Kota Palembang dan selama ini beraksi menggunakan seragam PNS. Reno mendatangi rumah-rumah warga menawarkan pembuatan kartu keluarga baru. Membohongi untuk pembuatan kakak, ya Pak. Tegasnya bahwa kau bukan PNS. Bahwa saya bukan pegawai negeri sipil lagi Pak. Pemecatan Pak, 2019 Pak. 2021, ya. Tidak masuk kerja dari 2019 sampai 2021 Pak. 3 tahun tutur tanpa penjelasan. Cak Mano gitu, nyesel tak dengan ini? Ya sebenarnya nyesel Pak, anak saya masih kecil Pak. Masih ngulang nggak? Ya, tidak mungkin Pak, ya Pak. Masih? Tidak Pak. Terungkapnya penipuan setelah sejumlah warga melapor ke kantor kecamatan. Warga. Memang sering laporan masuk Pak? Sering, khususnya di warga Kelurahan Bukit Lama. Oh. Jadi memang diduga beraksinya itu di sekitaran sudah 1 bulan terakhir dan ini memang kami incar. Reno berdalih melakukan penipuan karena sudah tidak memiliki penghasilan. Jika terbukti melakukan pelanggaran pidana, Reno akan menjalani penahanan di kantor polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.
Akibat sering merusak motor usai dipinjam, seorang pria di Tapanuli Utara, Sumatera Utara menganiaya temannya. Pelaku menganiaya korban dengan cara sadis. AF 27 tahun tak berdaya saat digelandang ke Polres Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pelaku menganiaya temannya JF 31 tahun hingga mengalami luka bakar dan harus menjalani perawatan intensif. Peristiwa berawal saat korban meminjam motor pelaku. Ketika dikembalikan motor tersebut rusak. Pelaku yang emosi mendatangi rumah korban dan meminta ganti rugi. Namun permintaan tersebut tak dihiraukan korban. Pelaku pun langsung menganiaya korban hingga luka bakar. Korban sebelumnya sering meminjam motor pelaku dan kembali dalam keadaan rusak. Ya, si korban ini pinjam lagi, ya. Nah, setelah waktu dikembalikan masih ada rusak. Ini barangkali puncak kekesalan dari si tersangka ini. Usai kejadian, korban dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Tarutung. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu melaporkan. Akibat melawan saat akan ditangkap, seorang residivis kasus pemerkosaan anak di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dilumpuhkan. Sejumlah tembakan dilepaskan petugas saat memburu pelaku. Petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Pangkal Pinang, Bangka Belitung harus melepas tembakan peringatan saat memburu residivis kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Pelaku berhasil meloloskan diri. Setelah dilumpuhkan, petugas akhirnya menangkap pelaku dari tempat persembunyiannya di kawasan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Pelaku yang juga terlibat kasus pencurian dengan kekerasan dibawa ke rumah sakit untuk pengambilan proyektil. Keluar masuk penjara dan pelaku ini sangat berbahaya. Maka pada saat berapa kali kami melakukan penangkapan terhadap pelaku berhasil meloloskan diri dan selalu melakukan perlawanan. Pelaku yang pernah kabur dari tahanan Polsek Bukit Intan kini mendekam di Polres Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap investigasi edisi hari ini. Saya Nawayogi Kusuma, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok S. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86 Ramanggi Padat Meraya. 89 jajaran Puri hingga saat ini